Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Khana petina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Yunus. Malam ini kita mulai dari ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulun, mereka pun berkata, mata hadzal wa'du, kapan ancaman ini didatangkan? In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Ayat yang ke-49. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Katakanlah, diriku tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menolak madarat atau mendatangkan manfaat, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Likulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki batas waktu yang telah ditentukan. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang waktu yang telah ditetapkan untuk mereka, maka mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat, dan tidak bisa pula memajukannya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin fa inna hadza dzulmun minhum haitsu talabuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu laysa lahu minal amri syai'un wa innama alaihi al-balagh wal bayan lin-nas wa amma hisabum wa inzalul adzabi alaihim fa min Allah ta'ala yunziluhu alaihim idza ja'al ajal alladhi ajalahu fi wal waqtu alladhi qaddarahu fi al muwafiq li hikmatihi al ilahiyah. Fa idza jaa dzalikal waqtu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun falyahdharil muqaddibuna min al-istijal bil 'adzab fa innahum musta'jiluna bi adabillah alladhi idza nazala la yuraddu ba'suhu 'alal qaumil mujrimin.
Mereka berkata, kapan ancaman ini didatangkan jika kalian benar? Ini termasuk kezaliman dari mereka. Mereka meminta turunnya azab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak memiliki kekuasaan dalam urusan itu sedikit pun. Tugas beliau hanyalah menyampaikan dan menjelaskan risalah kepada manusia. Adapun untuk menghisab mereka dan menurunkan azab kepada mereka, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menurunkan azab itu kepada mereka jika telah tiba waktu yang Allah tetapkan untuknya. Waktu yang Allah takdirkan yang sesuai dengan kebijakan uluhiyah Allah. Maka ingatlah ketika waktu datangnya azab itu datang, mereka tidak bisa menundanya walaupun sesaat dan tidak bisa pula memajukannya. Maka orang-orang yang mendustakan Rasul hendaknya hati-hati, jangan minta segera diturunkan azab. Karena mereka meminta diturunkannya azab Allah dengan segera, dan ketika telah turun maka azab Allah tidak bisa ditolak dari orang-orang yang berbuat dosa. Nah, di dalam dua ayat ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faidatul ula, fil qailina hadza qaulan. Fil qailina hadza qaulan. Tentang siapa orang yang mengucapkan pernyataan ini ada dua pendapat. Ahaduhuma al-umamul mutaqaddimatu. Al-umamu al-mutaqaddimatu. Akhbar anhum bisti'jalil azabi. Bisti'jalil azabi li anbiya'ihim. Qalahu Ibnu Abbas. Akhbar anhum bisti'jalil azabi li anbiya'ihim. Qalahu Ibnu Abbas. Pendapat yang pertama yang mengucapkan kapan ancaman ini didatangkan ialah umat-umat terdahulu. Allah menghabarkan tentang mereka bahwa umat-umat terdahulu itu minta segera diturunkannya azab kepada para nabi mereka. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mereka dengan sombongnya ketika diseru untuk kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Ketika diberitahu bahwasanya orang yang menolak untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala akan diancam dengan azab, maka mereka pun sombong. Sudah, datangkan saja azabnya. Kapan datangnya? Nah, kami sudah gak sabar ingin melihat datangnya azab dan menikmatinya. Umat-umat terdahulu berkata demikian kepada para nabi mereka. Nah, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Asani annahum al-musyrikuna alladzina
andarahum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Alladzina andarahum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Sulaiman. Qalahu Abu Sulaiman. Pendapat yang kedua, yang mengucapkan perkataan ini adalah orang-orang musyrik yang diberi peringatan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Abu Sulaiman rahimahullah. Jadi orang-orang musyrik ketika mereka menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengingatkan kepada mereka, orang-orang yang mendustakan ayat Allah akan diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang musyrik itu dengan sombongnya mengatakan, "Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin." Kapan ancaman ini didatangkan jika kalian benar? Segera datangkan azab itu. Kami ingin menikmatinya dengan segera. Dengan sombongnya mereka mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Ini adalah orang musyrik. Dua pendapat ini sama-sama bisa dipakai. Nah, jadi terkait dengan umat-umat terdahulu secara umum dan juga terkait dengan umat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Fil murad bil wa'di qawlan. Fil muradi bil wa'di qawlan. Ahaduhuma al-adab. Qalahu Ibnu Abbas. Al-thani qiyamus sa'ah. Jadi ancaman yang dimaksud dalam ayat ini, mata hadzal wa'du. Ini ada dua pendapat dari kalangan ahli tafsir. Yang pertama ialah azab Allah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi mereka mengatakan, kapan azab Allah datang? Mereka minta dengan sombong. Pendapat yang kedua, kapan kiamat datang? Mereka meminta dengan sombongnya. Namun yang kuat adalah pendapat yang pertama, barakallahu terkait dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang masalah adab. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga, isti'jalul azabi zulmun li'annahum talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa inzalul azabi alaihim fa min Allah ta'ala. Wa inzalul azabi alaihim fa min Allah ta'ala. Jadi permintaan segera diturunkannya azab termasuk bentuk kezaliman. Kalau sombong sudah jelas, tapi di sini faedah yang lain ialah termasuk bentuk kezaliman. Nah, dari sisi mana disebut zalim? Minta segera diturunkannya azab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
termasuk bentuk kedzaliman. Dari sisi mana? Nah, karena mereka mintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal wewenang untuk menurunkan azab itu dari Allah. Harusnya minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Nah, tapi mereka mintanya kepada Nabi. Orang musyrik meminta turunnya azab itu kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak punya wewenang apa-apa tentang masalah itu. Mereka tidak memintanya kepada Allah secara langsung. Ini termasuk bentuk kedzaliman, karena meminta tidak pada yang berwenang. Karena kedzaliman itu ialah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, salah alamat. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al-amri syai'. Fa innahu laisa lahu min al-amri syai'. Wa innama alaihi al-balagh wal bayan linnas. Wa innama alaihi al-balagh wal bayan linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan sedikit pun. Tidak memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan alam semesta ini sedikit pun. Tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mengurus alam semesta ini sedikit pun. Tugas beliau adalah menyampaikan dan menjelaskan risalah kepada manusia. Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Naam. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Kullu syai' lahu ajalun musamma indallah. Kullu syai' lahu ajalun musamma indallah. Fa idza jaa dzadzal waqtu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa dzadzal waqtu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Segala sesuatu memiliki waktu yang telah ditentukan di sisi Allah. Dan jika waktu itu telah datang, maka tidak ada yang bisa menundanya sesaat pun, dan tidak ada yang bisa memajukannya. Kematian sudah ditetapkan waktunya, gak bisa maju, gak bisa mundur. Datangnya azab sudah ditetapkan waktunya, gak bisa maju, gak bisa mundur. Datangnya hari kiamat juga begitu, sudah ditetapkan waktunya oleh Allah, gak bisa maju, gak bisa mundur. Tidak ada istilah perubahan waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditentukan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau memang Allah sudah menetapkan azab itu turun kepada orang-orang yang menentang para nabi dan rasul, maka akan datang pada waktu yang Allah tentukan. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur walaupun sesaat. Nah, mereka tidak bisa kemudian membatalkannya,
Mereka tidak bisa kemudian ingin menundanya. Ya Allah, kami belum siap. Ya, besok saja adabnya. Tak bisa. Sekarang ya sekarang. Ya. Ya Allah, sekarang saja. Jangan besok-besok. Ya nggak bisa. Ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Al-azab idza nazala la yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Al-adabu idza nazala la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Adab Allah itu kalau sudah turun, maka tidak ada yang bisa menolak adab itu dari kaum yang berbuat dosa. Di mereka semuanya akan terkena adab. Tidak ada satupun yang diberi kesempatan lolos dari adab. Semuanya akan terkena adab itu dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Allahul musta'an. Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ayat berikutnya yang ke-50. Qul ara'aytum in atakum adabuhu bayata aw nahara. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika adab Allah datang kepada kalian malam-malam atau siang-siang? Madza yastajilu minhul mujrimun? Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu masih tetap akan minta disegerakan adab? Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yaqulu ta'ala qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayata waqta naumikum bil lail aw naharan fi waqti ghaflatikum madza yastajilu minhul mujrimun. Ayyu bisyarah istajalu biha wa ayyu iqabin ibtadaruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian adab Allah malam-malam, waktu kalian tidur di malam hari, atau siang-siang, waktu di mana kalian lalai karena sedang santai istirahat. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu masih minta disegerakan adab? Apakah mereka gembira dengan meminta disegerakan azab? Apakah mereka masih minta disegerakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, fihi fawaid atau fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid.
Al-faidatul ula. Nuzulu adzabillahi fuj'atun. Nuzulu adzabillahi fuj'atun. Pakai hamzah. Fuj'atun. Turunnya azab Allah Subhanahu wa taala itu bersifat fuj'ah. Fuj'atun. Tiba-tiba. Nah, tidak bisa apa ini? Diprediksi. Nah, bayatan au nahar. Kadang malam-malam, kadang siang-siang. Jadi tidak bisa diprediksi. Mungkin para ahli bencana alam, ya, sudah memasang alat-alat untuk memonitor. Nah, tetapi ternyata secara kenyataan dari dulu hingga kini bencana itu terjadi secara apa ini? Tiba-tiba. Ya gempa begitu ya sudah gempa, banyak yang hancur. Nah, padahal sebelumnya sudah apa ini? Dimonitor terus. Ternyata ya nggak bisa. Barakallahu. Karena tiba-tiba diperkirakan malam ternyata datang siang, diperkirakan siangnya datang malam. Nah, ditunggu lama, waspada sampai ngantuk tidur. Tidur ternyata sudah di alam kubur. Nah, gitu ya. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Faedah yang kedua. Fiha wa'idun syadid lil mujrimin lianna nuzul al-azab fi waqti ghaflatihim. Fiha wa'idun syadid lil mujrimin lianna nuzulal azabi fi waqti ghaflatihim. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras kepada orang-orang yang berbuat dosa, karena ternyata turunnya azab Allah Subhanahu wa taala itu pada waktu-waktu mereka lengah. Ya. Nah, mereka sombong, ayo datangkan azab dengan segera, kami akan menyambutnya. Mungkin mereka bisa apa ini? Menangkisnya, ya. Nah, dengan mendatangkan pawang anti bencana alam atau menggunakan alat teknologi canggih untuk menghindari bencana alam yang Allah datangkan. Nah, ternyata datangnya pada waktu mereka apa ini? Lengah. Nah, termasuk ancaman yang sangat apa ini? Keras. Akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah turunnya azab sejak zaman dulu hingga kini, tidak ada satupun orang-orang yang berbuat dosa yang bisa melarikan diri dari azab. Dan sudah tidak terdengar lagi ucapan mereka, kapan datang azab itu? Ketika sudah menimpa mereka, ya. Nah, sudah gak ngomong lagi. Tidak, oh ini tahu azabnya.
Enggak baik gitu lagi, ya. Nah, ayo cepet turun. Enggak ada omongan semacam itu. Kenapa? Begitu adab datang, langsung menimpa mereka, langsung hancur dan binasa. Cepat. Kadang cuma hitungan menit. Langsung. Ya. Ini terkait dengan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Kita berhidup kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa dan tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.